Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, pada puluhan tahun yang lalu ada sebuah kisah tentang sosok pria yang sangat kecil sekali dan rambutnya ubanan, ditutupi oleh sebuah peci. Waktu itu ada acara diplomatik di London. Pria Indonesia ini lalu datang dengan menghisap sebuah cerutu. Asapnya berbau khas. Jadi para diplomatik Eropa ini bertanya kepada beliau, "Apa itu yang Anda hisap?" Pria kecil menjawab, "Yang aku hisap adalah apa yang menjadi alasan bangsa-bangsa Barat untuk menguasai dunia." Ternyata jawaban ini mewakili seluruh perasaan orang-orang Eropa bangsa Barat ketika itu. Dan pria ini adalah duta besar pertama yang dikirim Indonesia ke Britania Raya. Dan beliau juga adalah seorang pria yang cerdas, yang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah Eropa yang ada di Batavia dan mengalahkan nilai-nilai orang-orang Eropa ketika itu. Dan satu-satunya pria yang ketika meninggal dunianya, dia orang pertama kali dimakamkan di makam pahlawan Kalibata. Siapakah pria ini? Pria ini bernama kecil Masyadul Haq, dan dia seorang yang sangat cerdas sekali, hingga kampung halamannya pun disebut sebagai kampung lahirnya orang-orang intelektual. Dia lahir di Kota Gadang, Bukit Tinggi. Ingin tahu? Penasaran siapa orang ini? Ini dia ceritanya tentang Masyadul Haq, sang pembela kebenaran. Lahir pada 8 Oktober 1884 di Kota Gadang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Haji Agus Salim memiliki nama asli Masyadul Haq. Nama pemberian ayahnya itu memiliki arti pembela kebenaran. Sebuah doa yang ingin dipanjatkan sang ayah agar anaknya mampu menjadi seperti namanya. Nama tersebut kemudian berubah menjadi Agus Salim karena ketika masih kecil, Masyadul Haq yang tumbuh di kalangan keluarga terpandang di ranah Minang selalu diasuh oleh pembantu yang keturunan Jawa. Dia lebih sering dipanggil Den Bagus. Oleh karena itulah teman-temannya kemudian memendekkan nama panggilan itu menjadi Gus. Sedangkan di sekolahnya dia lebih sering dipanggil Agus. Ayahnya yang seorang jaksa di pengadilan Riau memungkinkan Agus Salim untuk bisa masuk di sekolah yang terbaik. Dia diterima di sekolah dasar Belanda, ELS, Europees Leger School. Lulus pada tahun 1897, dia bertolak ke Batavia yang saat ini menjadi Jakarta untuk masuk ke Hoger Burger School atau HBS. Sekolah lanjutan yang sebenarnya diperuntukkan untuk orang-orang Eropa di Indonesia. Pada saat itu sangat jarang melihat anak pribumi masuk ke sekolah Eropa. Pada umur 19 dia lulus dari HBS dengan nilai paling tinggi di tingkat nasional. Belum pernah ada yang mencapai nilainya ketika itu. Dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner. Agus Salim muda sudah menjadi kebanggaan Indonesia melalui nilainya yang mengalahkan murid-murid Eropa ketika itu. Namun karena kondisi keuangan dia tidak mampu melanjutkan pendidikannya, meskipun kemudian Raden Ajeng Kartini memberikan rekomendasi dan meminta pemerintah Belanda untuk memberikan beasiswa. Agus Salim justru menolaknya. Dalam hatinya dia ingin menjadi dokter di perguruan tinggi di Eropa. Akan tetapi harga dirinya jauh lebih tinggi dari mimpinya. Dia menolak beasiswa itu karena pemerintah Belanda memberikannya atas dasar rekomendasi dari tokoh emansipasi wanita Indonesia, bukan karena menghargai pencapaiannya. Hal ini menurutnya sama saja dengan diskriminasi. Waktu berputar hingga akhirnya pada umur 22 tahun dia bekerja pada konsulat Belanda di Jeddah, Arab Saudi. Justru melalui pekerjaan itulah dia menempa ilmu agamanya. Agus Salim banyak belajar tentang agama dari pamannya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang sudah berada di Makkah sejak 1876. Sang paman merupakan imam dan guru terhormat di Universitas Haramain Masjidal. Syekh Ahmad Khatib adalah tiang tengah dari mazhab Syafi'i dalam dunia Islam pada permulaan abad ke-19. Ia juga dikenal sebagai ulama yang sangat peduli terhadap
pencerdasan umat. Imam Masjidil Haram ini adalah ilmuwan yang menguasai ilmu fikih, sejarah, aljabar, ilmu falak, ilmu hitung, dan ilmu ukur atau geometri. Selama bekerja di konsulat itu sejak tahun 1906 hingga 1911, Agus Salim menyerap begitu banyak pengetahuan Islam. Karena kepintarannya, dalam waktu singkat ilmu-ilmu agama Islam itu masuk ke kepalanya dan menjadi bagian dari tindak tanduknya. Pada masa yang sama, dia juga belajar beragam bahasa seperti Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Arab, Turki, dan Jepang. Pulang ke Indonesia pada tahun 1915, pada masa kepemimpinan Hos Cokro Aminoto, Haji Agus Salim masuk ke dalam Sarekat Islam. Dalam waktu singkat, mereka berdua sudah menjadi kawan baik dan mitra yang dapat saling bekerja sama dengan baik. Demi masa depan masyarakat Indonesia, melalui organisasi inilah dia mengembangkan karir di bidang politik, agama, dan intelektual. Haji Agus Salim juga dipercaya menggantikan Cokro Aminoto untuk menjadi anggota Volksraad pada tahun 1922 sampai 1925. Selama menjadi bagian dari Volksraad, ada cerita yang menjadi bagian tak terlupakan dalam sejarah hidup pahlawan nasional ini. Pernah suatu kali dia berpidato dalam bahasa Indonesia, namun ketua Volksraad memerintahkannya untuk memakai bahasa Belanda. Saya memang pandai berpidato dalam bahasa Belanda, tapi menurut peraturan dewan saya punya hak untuk mengeluarkan pendapat dalam bahasa Indonesia, jawab Haji Agus Salim. Lalu dia mulai berpidato dalam bahasa Indonesia yang saat itu dikenal juga sebagai bahasa Melayu. Namun ketika dia mengucapkan kata ekonomi, seorang Belanda mengajukan pertanyaan, "Apa kata ekonomi itu dalam bahasa Melayu?" Ujar pria Belanda itu dengan maksud mengejek. "Coba Tuan sebutkan dahulu, apa kata ekonomi itu dalam bahasa Belanda? Nanti saya sebutkan Indonesianya," jawab Haji Agus Salim. Kaget, pria Belanda itu hanya bisa melongo saja, karena kata ekonomi juga tidak ada padanannya dalam bahasa Belanda. Haji Agus Salim memang tokoh pemberani yang pandai berargumentasi. Hal ini jugalah yang kemudian mengantarkannya sebagai Menteri Luar Negeri. Dia menempati posisi itu dalam beberapa kabinet, yaitu pada masa Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin, dan Muhammad Hatta. Haji Agus Salim wafat pada 4 November 1954. Dia adalah pahlawan pertama yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Jasanya untuk bangsa dan agama tak akan pernah terlupakan. Oke, terima kasih. Itu dia sebenarnya yang disebut dengan pembela kebenaran adalah arti dari Mas Sadul Haq sendiri. Beliau adalah Agus Salim. Bagaimana namanya menjadi Agus Salim dan cerita yang saya sampaikan tadi, bagaimana beliau menjalani hari-harinya sebagai diplomatik dan orang yang juga mencetus kemerdekaan. Beliau ini orang cerdas. Pada tahun 1943, hanya 3,5% orang Indonesia ini dapat mengenyam pendidikan Barat. Haji Agus Salim ini adalah sosok yang membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena beliau sudah dapat mengalahkan kecerdasan orang-orang Eropa di ketika itu. Dan beliau adalah orang Minang yang sangat berjasa untuk Indonesia. Semoga tayangan saya ini dapat menginspirasi semuanya. Semoga dapat memicu semangat orang-orang muda untuk berkembang lebih cerdas lagi, kedepannya lebih pintar lagi seperti diplomatik orang-orang kita di zaman dulu. Kata-kata saya seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel.